Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum Recording in progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum dimulai acara pada malam hari ini kami ingin ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Haja Kofifa Indar Parawansa. Selamat malam Ibu. Kemudian kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, Bebus MSC. Selamat datang Pak Emil. Dan selanjutnya kami ingin ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Karyono AKS MAP. Selamat datang. Dan juga kami ingin ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para pimpinan di seluruh unit bisnis kerja dari Jawa Timur. Senang sekali pada malam hari ini bersama dengan saya Lukman Ali. Kali ini kita akan sharing. Harapannya di sesi malam hari ini kita bisa berdiskusi secara santai dan juga ringan. Tentunya harapannya di malam hari ini kita bisa samakan persepsi bagaimana cara kita bisa memberantas korupsi. Kebetulan di Kamis kemarin kami sempat mengadakan webinar ASN Belajar dan memang diketahui bahwasanya korupsi ini seringkali terjadi oleh mereka yang dipandang sebagai orang pintar dan orang bertanggung jawab yang seharusnya itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia, namun sayangnya justru menjatuhkan ekonomi Indonesia. Padahal kalau kita lihat di Indonesia Emas 2045 atau mungkin terdekat adalah di Sustainable Development Goals 2030, banyak sekali PR yang harus kita laksanakan. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengarkan pemaparan langsung dari Bapak Setio Budianto, Ketua KPK Republik Indonesia terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi. Saya langsung saja persilakan kepada beliau, kepada yang kami hormati Bapak Setio Budianto, kami persilakan. Ya, baik sebentar. Eh, Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Terima kasih yang saya hormati Pak Emil, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pak Sekda dan seluruh peserta retreat Provinsi Jawa Timur. Pertama, tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini sesuai dengan jadwal, saya hadir melalui virtual. Sebenarnya ini sesuatu yang ya saya ingin hadir secara langsung memenuhi undangan Ibu Gubernur pada saat saya ketemu di Yogyakarta pada saat itu. Ya, tetapi karena sesuatu dan lain hal, besok pagi saya harus berangkat ke luar negeri, kemudian tadi sampai siang, sampai sore masih ada kegiatan. Ya, dengan permohonan maaf yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua, khususnya kepada Ibu Gubernur, saya tidak bisa hadir, tidak bisa memenuhi undangan. Bapak Ibu semuanya langsung melakukan interaksi secara fisik gitu di Batu khususnya gitu. Padahal saya sudah jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi Jumat saya berangkat, tiba di sana Sabtu, kemudian Minggu saya ziarah gitu dan kembali lagi ke Jakarta. Ya, tetapi karena sesuatu dan lain hal, ya saya merencanakan, tetapi ada hal yang harus saya kerjakan di tempat lain. Ya, sekali lagi permohonan maaf yang luar biasa. Kenapa saya ingin hadir? Yaitu karena Surabaya atau khususnya Provinsi Jawa Timur ini ya ada sesuatu lah yang berkesan buat saya. Gitu. Saya asli dari Surabaya. Dari kecil sampai kemudian SMA saya tinggal di Surabaya. Nah, yang lebih spesial lagi nih, Ibu Gubernur, orang tua saya ini adalah pegawai negeri. Gitu. Ya, orang tua saya itu pegawai negeri. Saya ingat pada saat saya masih SMP, SMA itu, beliau itu
tugasnya itu eh, di kantor gubernur lama, gitu. Jadi di kantor gubernur yang lama itu di Tugu itu, ya sering ke situ gitu. Jadi ya itu bagian daripada mungkin ada tadi saya kirim ada foto saya itu, ada foto orang tua saya. Mungkin bisa ditampilkan. Operatornya bisa tampilkan. Sudah tertampil Pak Setio di Sudah kami, tampil ya? sudah tertampil. Iya baik, minta maaf saya tidak lihat. Ya, jadi itu adalah foto orang tua saya yang meninggal di Surabaya, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara saat itu. Jadi beliau ini tugasnya terakhir itu kalau nggak salah di pendidikan di daerah Tandesana, tapi lama banyak berdinas di kantor gubernur. Ya bahkan kalau nggak salah itu sempat, ya ini mungkin saya tampilkan lah, ini pada saat beliau masih ada, itu jadi beliau bertugas di sana. Bahkan seingat saya pembangunan kantor gubernur yang di belakang gedung lama itu ya mungkin apakah impro atau apanya itu adalah orang tua saya pada saat itu. Ya tapi zaman itu begitu sederhananya, begitu tidak ada macam-macamnya. Saya ingat di belakang kantor gubernur lama itu ada penjual nasi ayam sama kubis itu. Nah dan itulah yang selalu dibawa pulang setiap hari Jumat. Setiap hari bawa koran bekas, dikumpulkan sama ibu saya, itu kemudian koran itu kalau sudah kumpul banyak dijual, itu untuk tambah-tambah. Itu jadi saya tinggal di Jalan Demak di Babatan Rukun dari kecil sampai besar, bergabung bersama dengan adik-adik saya. Nah kalau yang di bawah itu adalah adik saya yang sekarang di Dukcapil, Kota Madya. Suaminya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja di Kota Madya, Surabaya. Ya itu sekilas daripada keluarga saya, asli Surabaya, connect lah bahasanya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Tapi mudah-mudahan connect dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita hari ini ketemu untuk saya menyampaikan materi tentang masalah yang sudah ditentukan ya dari pihak panitia. Oh ya, saya perlu informasikan juga bahwa hadir juga pada malam hari ini adalah Direktur Koordinasi dan Supervisi Ibu Eli, ya juga mengikuti secara virtual juga, minta maaf jadi semuanya virtual karena memang ya kondisinya ada di beberapa tempat. Gitu. Baik, saya sampaikan bahwa hari ini adalah materinya tentang penguatan integritas kepemimpinan untuk Indonesia Emas. Nah ini judul atau tema besarnya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Saya tidak akan bicara teori, sekali lagi mohon maaf, saya akan menyampaikan apa-apa yang kira-kira mudah untuk bisa ditangkap dalam rangka memberikan penguatan kapasitas kepemimpinan menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara. Ya, Jatim Retreat 2025. Saya memberikan penghargaan khususnya kepada Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Sekda Provinsi, dan seluruh pejabat di lingkungan provinsi. Sepertinya ini retreat provinsi yang pertama. Itu. Jadi yang lain-lain saya belum pernah mendengarkan bahwa mereka melakukan tindak lanjut pasca kepala daerah mengikuti retreat yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Magelang. Ya, jadi gerak cepat Ibu Khofifah itu untuk mengkonsolidasikan ya seluruh jajarannya, seluruh pejabatnya ya untuk bisa memberikan penguatan kapasitas, penguatan integritas sehingga nanti bahasanya itu arahnya itu adalah satu bahasa, satu komando gitu sesuai dengan instruksi dari Ibu Gubernur itu dan yang lain-lain tinggal menjabarkan gitu sesuai dengan aturan yang berlaku itu dan itu yang akan dilaksanakan ya selama kepemimpinan Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Baik, slide berikutnya saya sampaikan ya bahwa kita menyongsong Indonesia Emas 2045 nih Bapak Ibu nih ceritanya. Ada dasar atau 4 pilar ya berdasarkan Pancasila. Ini saya yakin
Bapak Ibu semuanya sudah sering mendengar, kemudian juga visi dan misi, ya itu juga sudah mendengar bagaimana mewujudkan Indonesia emas itu di tahun 2045. Nah, saya ingin ingatkan ya, 2045 itu Bapak Ibu semua, itu tinggal 20 tahun lagi. Itu masa yang cukup singkat. Ya, berarti di kepemimpinan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 tahun ke depan itu akan banyak mempengaruhi, akan meninggalkan sebuah legacy, ya, akan meninggalkan sebuah warisan, ya, dan meninggalkan banyak kegiatan, ya, dalam rangka mewujudkan Jawa Timur sebagai pintu gerbang, gitu. Nah, ini judulnya Indonesia Emas, gitu. Namanya emas itu adalah sebuah logam mulia yang sangat-sangat, ya bahasanya itu diidamkan lah, ya, terutama oleh kaum wanita, gitu. Bahkan sekarang ada tabungan emas dan lain-lain gitu. Ya, jadi emas ini adalah tujuan. Kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya, Indonesia berdaulat, Indonesia maju, modern, gitu. Kemudian masyarakatnya sejahtera, adil, gitu. Kemudian reformasi hukum juga berjalan dengan baik, pendidikan, kemudian kesempatan kerja, semuanya tentu harapannya menjadi hal-hal yang positif, gitu. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu semuanya, Indonesia emas ini emasnya harus murni, harus 24 karat, gitu. Ya, harus kita ingat ini dalam sanubari kita bahwa emasnya ini harus 24 karat. Jangan sampai Indonesia emas itu nanti menjadi emas sepuhan, gitu. Ya, emas imitasi, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu nggak tercapai cita-cita kita. Apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, apa yang disampaikan oleh menteri-menteri dari pemerintahan pusat, gitu. Nah, ini nggak akan tercapai, gitu. Semua membutuhkan sebuah kolaborasi dari semua pemerintahan di tingkat pusat, ya, di tingkat daerah, dan semuanya perlu untuk bisa mewujudkan Indonesia emas ini yang saya tadi sedikit kasih catatan, jangan sampai menjadi emasnya itu adalah emas imitasi, emas sepuhan, gitu, yang ya pastinya itu nggak pas. Nah, apalagi kalau kemudian Indonesia emas itu yang sudah saya sebutkan tadi, kita tambahi L-nya ini. Itu depannya emas itu kita tambahi L. Wah, itu lebih parah lagi. Ya, menjadi Indonesia lemas. Gitu, Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah menjadi Indonesia lemas, gitu, target yang 20 tahun itu tidak tercapai, gitu. Wah, itu sesuatu yang akan berpengaruh kepada generasi penerus kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi keberadaan Bapak Ibu semua sebagai pejabat negara, sebagai ASN, ya, sebagai birokrat itu betul-betul memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap tujuan untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas. Gitu. Selanjutnya di set berikutnya saya sampaikan bahwa ternyata ya secara realita, secara keadaan, secara kondisi gitu ya masih ada beberapa permasalahan yang bisa menghambat terhadap tujuan untuk visi Indonesia Emas 2045. Saya menjelaskan sedikit, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, ya sudah membaca, sudah pernah mendengarkan bagaimana tentang indeks persepsi korupsi yang disampaikan oleh Transparansi Internasional. Skornya itu di angka 37, gitu. Memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun yang 2023 itu adalah 34, berarti naik 3 poin, gitu, ya. Tapi kenaikan ini tentu kemudian tidak bisa kita rayakan atau kita kemudian melakukan sebuah euforia yang berlebihan. Kemudian saya kaitkan lagi dengan SPI,
atau dalam RPJMN kemudian diturunkan menjadi sebuah Indeks Integritas Nasional 2024. Itu. Skornya juga masih di kisaran 71,53. Ya. Kemudian ada lagi Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Itu skornya dari angka 5,00 itu juga masih di bawah angka 4. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah capaian terhadap Monitoring Center for Prevention yang saya sudah rubah menjadi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Jadi ada tambahan S-nya, kemudian C-nya dirubah yang tadinya adalah center menjadi controlling. Artinya tidak hanya sebagai pusat, tapi bisa kemudian melakukan kontrol dan juga melakukan surveillance terhadap 8 kegiatan fokus area yang menjadi tujuan daripada kegiatan koordinasi dan supervisi. Dan baru-baru kemarin, 2 hari lalu, KPK juga baru meluncurkan survei penilaian integritas pendidikan. Gitu. Jadi ada turunannya dari SPI itu adalah survei penilaian integritas pendidikan. Di situ bisa menggambarkan bahwa ternyata masih banyak yang pernah plagiat. Masih banyak yang pernah mencontek. Masih ada beberapa yang menyalahgunakan dana BOS. Masih ada juga yang mungkin ya tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai aturan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini menggambarkan ya bagaimana permasalahan korupsi, kemudian juga permasalahan tentang integritas itu ya belum baik-baik saja. Ya, skor ini Bapak Ibu semuanya, ini bisa menjadikan sebuah potret gitu, bisa menjadikan sebuah cermin terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Ya, seringkali Bapak Ibu mohon maaf bahwa pada saat IPK diluncurkan, ya pada saat Transparansi Internasional Indonesia yang berada di Jakarta meluncurkan tentang indeks persepsi korupsi itu, tembakannya itu selalu ke KPK. Seolah-olah semua itu adalah mutlak permasalahan pada penegakan hukum. Ya, padahal tidak, Bapak Ibu semuanya. Banyak permasalahan-permasalahan lain yang juga berkaitan dengan masalah indeks persepsi korupsi. Dari sisi pelayanan terhadap masyarakat, dari sisi demokrasi, dari sisi politik, pemerintahan, gitu, ya, keamanan, itu banyak lagi indikator atau parameter yang dijadikan sebagai ukuran untuk bisa menentukan. Nah, belum lagi kalau itu saya bahas lebih detail, saya kaitkan dengan negara beberapa yang ada di sekitar kita, Malaysia sudah 50, Timur Leste 40, kemudian Kamboja rata-rata sudah di atas 40 semua. Itu. Tapi memang sekali lagi juga itu tidak bisa disamaratakan, diukur secara sebanding antara misalkan negara Indonesia dengan Timur Leste dan lain-lain. Tapi kalau dengan Malaysia seharusnya ya paling tidak mendekati lah. Itu. Nah, kita bekerja keras nih Bapak Ibu semuanya untuk bisa mencapai skor yang lebih bagus. Paling tidak 40. Gitu ya, ke atas. Kita berusaha. Nggak usah muluk-muluk lah. Targetnya di 2025 ini mudah-mudahan bisa naik minimal 1 poin, setidaknya 2 poin. Nah, ini ada peran serta dari Bapak Ibu semuanya. Gitu. Pelayanan, perizinan, dan lain-lain, nah itu pasti akan berpengaruh. Ya, karena apa? Seringkali perizinan yang berhubungan dengan orang asing, misalkan saya contohkan, itu para pemohon tidak pernah melaporkan langsung kepada misalkan Polda, Polres, Kejaksaan, gitu, atau ke Inspektorat, ya. Tapi yang dilaporkan itu adalah ke kedutaan. Nah, data di kedutaan itulah Bapak Ibu yang kemudian dicatat dan dijadikan ya nilai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimanapun berada dan itu akhirnya menjadi skor dalam indeks persepsi korupsi. Gitu. Jadi ini merupakan sekali lagi cerminan atau potret terhadap kinerja kita
itu yang sudah kita lakukan, itu dan akhirnya menimbulkan skor yang tadi itu. Ya, ada IPK, ada SPI, yang kemudian ada SPIP juga untuk pendidikan, ada IPAK dan ada MCP untuk di 2024. Nah, nanti detailnya bagaimana itu MCP-nya Provinsi Jatim dan beberapa kabupaten, itu nanti bisa minta penjelasan dari Ibu Eli. Nah, beberapa fakta kerentanan dan sumber masalah ya sudah dilakukan lah secara detail, itu bahwa perilaku pejabat ini ternyata ada dari DPR, DPRD, ya, kemudian ada dari beberapa pejabat, itu birokrat dan lain-lain, hampir semuanya ada, gitu. Tapi bisa kelihatan mana yang lebih banyak, mana yang sedikit, gitu. Nah, itu semuanya bisa terbaca dari yang Bapak Ibu lihat di depan ini, gitu. Nah, beberapa permasalahan ya, transaksi jabatan, jual beli jabatan, perizinan, pengadaan barang jasa, itu yang sebenarnya paling sering terjadi. Itu meskipun banyak juga yang terjadi, itu yang permasalahan itu sebenarnya menjadi sebuah saya istilahnya itu gunung es lah, gitu. Kelihatan di permukaannya sedikit, tapi sebenarnya di bawahnya itu banyak sekali permasalahan-permasalahan itu yang harusnya bisa diselesaikan. Nah, seringkali ya bahwa kita mungkin ya menyepelekan lah bahwa apa yang dilakukan gitu oleh institusi, oleh pemerintah itu banyak yang melakukan pengawasan. Yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum ya ada KPK, ada kejaksaan ya, kejaksaan tinggi di Surabaya, kejaksaan negeri, kemudian ada Polda, ya ada Polres gitu, bahkan juga masyarakat gitu, termasuk juga para pemeriksa dari PPK dan BPKP, ya termasuk juga LSM gitu. Kadangkala mereka ini ya mungkin ada yang serius atau ada sesuatu dan lain hal gitu, ya menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di pemerintahan provinsi ya di daerah. Jadi apa yang kita kerjakan sehari-hari itu pengamatnya banyak, yang meneropong kita banyak, gitu. Yang mengawasi kita ya lumayan lah, gitu. Lumayan banyak sekali, gitu. Jadi harusnya kita lebih waspada terhadap situasi dan kondisi saat ini. Baik, berikutnya slide berikutnya. Ya, ya untuk itu kalau bicara sistem, saya yakin sudah banyak yang dilakukan Ibu Gubernur, Pak Sekda, ya, tentu diawasi oleh Bapak Wakil Gubernur, ya, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan lain-lain semuanya. Bicara tentang masalah sistem, aturan, SOP, ya, termasuk juga mungkin banyak sudah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat digitalisasi, gitu. Ini juga sudah saya yakin sudah lama lah mungkin diterapkan beberapa tahun. Ya bahkan mungkin hampir setiap dinas berimprovisasi, punya ide, punya inovasi, punya kreasi untuk bisa mempermudah. Ya, saya contohkan di mana-mana ada perizinan satu pintu, ada mall ya satu pintu. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ternyata masih banyak masalah-masalah yang timbul gitu, yang menjadi permasalahan itu karena ya masih banyak keberadaan daripada ada makelar, ada calo, ada broker gitu ya, yang menjembatani antara pihak luar dengan orang-orang dalam. Ya, tapi beberapa kali dalam kegiatan seperti ini saya sampaikan gitu bahwa ya kalau istilah saya itu sepinter-pinternya calo, broker, makelar tadi, sesakti-saktinya ya mereka-mereka ini, kalau nggak ada hubungan sama orang dalam, kesaktiannya mereka ini luntur, Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi nggak akan mereka bisa punya akses, bahasanya gitulah, untuk bisa nerobos, untuk bisa masuk, dapat informasi lebih awal, ya, bahkan mungkin bocoran lah gitu. Ini kegiatan apa semuanya, gitu-gitu. Ya, jadi tetap saja yang di luar itu main di luar, nah yang di dalam. Nah, inilah yang harus kita jaga dengan banyak melakukan pengawasan. Dan saya yakin salah satu
tugas pimpinan adalah melakukan pengawasan, ya, untuk bisa sejak awal mengetahui, mendeteksi segala sesuatunya. Itu tugas kepemimpinan. Makanya dalam gambar ini saya gambarkan bagaimana piramida itu makin kecil ke atas itu. Ya, gubernur itu di Jawa Timur hanya cuma satu, gitu. Wakil gubernur satu, sekda provinsi satu. Ya, tidak mungkin didobel orang. Nah, satu orang itu punya pengaruh yang luar biasa, gitu. Punya tanggung jawab yang besar, ya, punya kekuasaan, ya, punya kewenangan dan lain-lain, gitu, yang sangat luar biasa, ya, sebagai aktor kunci dalam mencegah korupsi, gitu. Jadi kalau bicara secara kemampuan, gitu, secara kapasitas, karena ini judulnya adalah kapasitas, gitu, ya, saya yakin semua sudah memiliki kemampuan itu. Tinggal satu saja, yaitu kemauan. Kemauan untuk melakukan pengawasan, melakukan transformasi atau perubahan, ya, menjadi berani menolak penyimpangan, gitu, menjaga komitmen pelayanan dan lain-lain. Nah, tinggal itu saja yang paling penting. Nah, kalau itu sudah dijalankan, aman. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya yakin semuanya ibaratnya enaklah makan tidur, apa semuanya nyaman, begitu. Kemudian di slide berikutnya saya sampaikan tentang, ya, ini adalah tantangan integritas, gitu, tetap tegak di tengah tekanan, gitu. Jadi ini ada kaitannya, relasi antara jabatan dan karier dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kenapa seringkali bahwa begitu mendapatkan kekuasaan, begitu mendapatkan kewenangan, ibaratnya itu mendapatkan tongkat komando lah, gitu, atau paling tidak minimal dapat sendok, gitu, ya, di kantong sebelah kanannya itu ada sendoknya, gitu. Nah, ini, ya, banyak hal yang kemudian akan bisa berpengaruh, ya, terhadap jabatan, terhadap karier yang Bapak Ibu semuanya miliki, gitu, ya, potensi-potensinya akan menjadi, ya, sebuah ya, kerawanan, kira-kira seperti itu. Nah, tinggal bagaimana tetap tegak di tengah tekanan. Karena apa? Tekanan nggak bisa kita hindarkan, Bapak Ibu. Saya paham sekali bagaimana kita berada ini di ruang terbuka, bukan di ruang hampa, ya, bukan di ruang yang tertutup, yang nggak ada siapa-siapa, ya, karena keterlibatan kita dengan masyarakat, keterlibatan dengan pengusaha, ya, dengan pihak swasta, dengan banyak orang, dengan karakter yang macam-macam, dengan cara-cara yang, wah, berbagai, ya, ada yang aneh, ada yang normal, gitu, ada yang sesuai dengan aturan, ada yang sedikit miring-miring dan lain-lain, gitu. Nah, diperlukanlah pejabat yang jujur ini. Nah, kami, gitu, mengindikasikan bahwa banyak pejabat yang jujur, tapi seringkali mereka ini justru dianggap tidak fleksibel, dikucilkan, gitu, dikeluarkan dari lingkungan, dari komunitas, gitu. Wah, itu orang aneh, gitu. Jangan pakai dia, gitu. Jangan dikasih jabatan, gitu. Atau bahkan mungkin, wah, dia karena belum dapat aja, kalau dia sudah pejabatan lebih dari kita. Nah, sebenarnya hal seperti itu, ya, itu yang harus kita pertahankan terhadap orang-orang yang memiliki integritas yang luar biasa, gitu. Karena kita anggap mereka lah sebagai benteng terakhir, ya, yang bisa menjaga birokrasi ini tetap bersih. Harapannya itu bisa menular kepada semua pihak. Ya, kemudian disitulah perlukan sebuah keberanian untuk bisa bertahan dalam integritas tersebut. Slide berikutnya. Ya, saya berharap bahwa dengan adanya retreat ini, Bapak Ibu semuanya, ya, ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan yang bersifat formalitas, ya, dilaksanakan di Batu, di lingkungan militer, kemudian ada beberapa pembicara. Nah, harapannya semua ini bisa melekat, gitu. Ya, salah satunya nanti silakan mungkin ada retreat tingkat dinas, retreat tingkat badan, itu Pak Sekda mungkin di lingkungan kesekdaannya melakukan juga terhadap para eselon 2-nya, gitu, eselon 3, eselon 4 dan seterusnya, gitu. Sehingga betul-betul nyampe, gitu, instruksi yang sudah secara instruksional dari pusat, kemudian dijabarkan, dibahas oleh Ibu Gubernur dan Bapak Wakil,
ya, itu sampai ke dinas, ke badan, ya, eselon 2, kemudian eselon 1, semuanya bisa menjalankan tugas-tugas itu semua. Nah, kalau ini sekali lagi saya sampaikan, kalau ini berhasil, ya, aman terkendali lah, bahasanya gitu, tenang gitu, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, ya, tidak ada hal-hal yang diragukan lagi. Nah, mungkin sedikit saya singgung, Bapak Ibu semuanya, ada permasalahan yang sedang ditangani, saya tidak akan masuk terlalu dalam, ya, tapi permasalahan itu harusnya bisa diantisipasi. Ya, permasalahan dana hibah, kemudian pokok-pokok pikiran. Nah, seharusnya pokok-pokok pikiran itu memang itu bagian daripada tekanan. Ya, bagian mungkin dari sebuah intervensi yang ditujukan kepada pihak-pihak penyelenggara negara. Gitu. Tapi harusnya ya pokok pikiran itu harusnya bisa dikemas betul-betul gitu. Jadi paling tidak saya istilahnya itu berdasarkan data gitu. Jadi bukan hanya sekedar asal-asalan data saja, tapi ada data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya waktu itu memberikan contoh, kalau misalkan pokok pikirannya banyak yang mengajukan. Dari sini kelompok A mengajukan jalan, misalkan daerah Jalan Demak, gitu. Nah, kelompok B mengajukan jalan daerah Tandes sana, kelompok C mengajukan daerah misalkan di Kenjeran sana dan seterusnya. Nah, tentu harus dikaji, harus dinilai sebetulnya mana sih yang prioritas gitu. Jadi bukan diberikan berdasarkan karena kedekatan, bukan karena diberikan karena ada sesuatu faktor X gitu, ya, pembagian prosentase, ada kutipan dan lain-lain. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka yang disebut dengan dana hibah itu bukan lagi menjadi sebuah hibah, ya. Kemudian belum lagi memanfaatkan yang harusnya misalkan badan amal zakat, ya, yang harusnya itu digunakan benar-benar untuk masyarakat yang membutuhkan, tapi kemudian mengarahkan gitu. Kalau mau melakukan bakti sosial, arahnya ke sana nih, ya, sesuai dengan kepentingan, mohon maaf nih, misalkan kepala daerah, kepala dinas dan lain-lain. Sehingga bukan ditujuannya kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi hanya ditujukan kepada kepentingan agar warga yang didatangi, ya, memberikan kontribusi dan lain-lain, loyal dan lain-lain terhadap orang yang membawa dana sosial, bantuan sosial, ya, bentuknya apapun, ya, bisa mungkin sembako, bisa uang, bisa kesehatan dan lain-lain. Nah, ini kalau terus-terusan terjadi, gitu, maka yang balik lagi kepada soal Indonesia emas tadi, Bapak Ibu semua, ya sampai kapanpun akan berat, akan sulit menjadi sebuah pencapaian kalau kita kemudian masih melakukan hal-hal yang sama, gitu. Jadi sekali lagi intervensi, tekanan semuanya kita yakin itu adalah sebuah hal yang sifatnya manusiawi, terjadi di mana saja, bahkan di sekolahan pun ada, ya, itu anak sekolah sama kakak kelas dan lain-lain, mungkin secara bertahap sudah mulai berkurang, tapi selalu hal seperti itu masih ada. Baik, akhirnya slide terakhir ini kalau nggak salah. Ya, jadi ini quote saya buat tadi siang, ya. Jadi pejabat yang hebat bukan hanya paham tata kelola, gitu. Karena kalau soal tata kelola, kembali kapasitas Bapak Ibu semuanya sudah sejak lama sebagai pejabat negara, sebagai birokrat, itu sudah tahu semuanya. Tapi yang penting juga harus kuat dalam hal mental, kokoh dalam moral, gitu. Nah, ini saya memberikan contoh lah, gitu. Tapi mungkin tidak bisa disamakan. Saya bukan kemudian menyamakan Bapak Ibu sama dengan contohnya adalah saya memberikan contoh Robin Hood, gitu ya, gitu. Nah, Robin Hood ini, ya, saya anggap dia, ya, mungkin moralnya bagus, gitu, tapi mentalnya nggak bagus, gitu. Dia melakukan pencurian terhadap orang-orang kaya, gitu. Tapi kemudian dia punya moralitas perhatian terhadap masyarakat miskin, gitu. Itu juga luar biasa. Hasil apa yang sudah diambil oleh mereka, oleh Robin Hood, disalurkan atau diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Nah, harapannya tentu kalau bisa kita dapatkan dari hal yang bagus, dari hal-hal yang baik, gitu, tapi juga kita dalam hal mendistribusikan
apapun bentuknya, secara moral itu juga bisa kita lakukan menjaga moralitas kita secara kokoh. Nah, harapannya sekali lagi itu akan menjadi bisa meneguhkan kita dalam berintegritas. Jadi sekali lagi, pejabat yang hebat bukan hanya paham terkait tata kelola pemerintahan, tapi juga kuat dalam mental, kokoh dalam moral, dan teguh dalam berintegritas. Gitu. Ya, baik Ibu Gubernur yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda Provinsi, Bapak Ibu semuanya, para peserta retreat Jatim 2025, itu yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak tentunya, saya yakin karena Bapak Ibu juga sudah paham apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, apa yang menjadi keputusan atau arahan Ibu Gubernur. Nah, itu tinggal dijalankan saja. Nah, mudah-mudahan kalau itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, program-program ya kepemimpinan menuju Jawa Timur, gerbang baru Nusantara ini akan lebih bagus. Jadi saya kalau pergi ke Surabaya, saya nyekar ke tempat orang tua saya di Madiun, di Magetan itu semuanya sudah rapi semua lah. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan kemudian yang bisa muncul yang kemudian orang nggak enakan lah kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian ini. Selanjutnya nanti saya kembalikan kepada MC atau moderator. Kalau memang ada tahapan untuk tanya jawab silahkan. Itu saya stay di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Setio untuk paparannya yang sangat menarik. Sebelum saya lempar untuk sesi tanya jawab dengan para peserta yang hadir di sini, ada satu pertanyaan saya Pak, terkait dengan IPK Indonesia yang tadi Bapak sudah sebutkan di angka 37 dari 100. Semoga data yang saya kutip ini tidak salah ya. Global average-nya ini kan ada di angka 43. Dan kalau kita lihat di Malaysia ini sebenarnya IPK-nya berjumlah 50 ya dari 100 gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari Malaysia sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan ini? Kiranya apa saja quick wins yang sudah dicanangkan oleh KPK dan bisa kita implementasikan bersama-sama di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Pak Setio. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya sekali lagi memang kita tidak bisa membandingkan ya antara Malaysia, Indonesia seperti apa gitu. Tapi setidaknya apa yang positif yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, ya beberapa hal gitu, memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, menjaga proses pembangunannya, gitu, kemudian juga terkait lingkungan dan lain-lain, itu yang mungkin bisa dilakukan. Tapi ya kita kan sekarang prosesnya efisiensi ya, nggak perlu juga harus kemudian melakukan studi banding lah ke Malaysia gitu, karena banyak hal yang ya hampir mirip sebenarnya Malaysia, cuman karena memang sistem politiknya berbeda, sistem pemerintahannya berbeda gitu ya. Kadangkala hal-hal seperti itu banyak hal yang akhirnya menjadi sebuah pembanding. Tapi sekali lagi saya yakin Bapak Ibu tahu lah gitu. Mungkin juga dari antara pejabat di provinsi ini pernah ada yang sekolah di sana, mungkin ngambil S2 atau S3, bagaimana kondisi pemerintahan. Ya termasuk salah satu mungkin dari sisi pelayanan lah yang sering terjadi. Ini mungkin di antara kita lah pernah ada yang berobat ke Penang gitu. Nah, apa salahnya dengan pengobatan yang ada di Provinsi Jawa Timur gitu ya. Ada rumah sakit Karangmenjangan, ada rumah sakit swasta dan lain-lain gitu. Kok kemudian kenapa harus berobat ke Penang sana gitu ya? Apakah karena hanya feel saja, karena sebuah perasaan saja gitu, karena diajak temannya atau apa? Nah, belum lagi dari sisi pendidikan ya gitu. Jadi kembali lagi ke masa lalu pun kalau cerita soal guru kita lebih hebat dan lain-lain ya. Itu jadi sebenarnya hampir sama semuanya. Di sana ada aparat penegak hukum sama juga gitu, ada MICC gitu, anti korupsinya Malaysia sama juga, kami banyak bekerja sama di sana dengan KPK gitu. Nah, hal seperti itu yang bisa diterapkan. Gitu ya. Siap, thank you Pak Setio untuk jawabannya. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa dibantu untuk berikan mic-nya. Sila untuk diperkenalkan namanya dan silakan disampaikan pertanyaannya. Monggo Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk materinya. Saya Cita dari RSUD Dr. Sutomo yang dulu namanya Karangmenjangan, tadi sempat disebutkan oleh Bapak. Jadi itu statement yang terakhir itu sangat mengena karena beberapa saat yang lalu kami diberikan oleh Pemprov untuk membuat retensi pasien ke Malaysia, dan saat ini untuk layanan Evanis endovaskular neurointervensi ada beberapa pasien dari asing yang datang ke kami, alhamdulillah, walaupun memang belum signifikan. Tetapi yang ingin saya tanyakan bukan terkait itu. Tadi di slide Bapak ada terkait 4 pilar ya untuk Indonesia Emas, salah satunya ketahanan nasional. Terkait dengan TKDN Bapak, karena di rumah sakit ini isu yang sangat rame dibahas, yaitu tentang tingkat komponen dalam negeri. Kita tahu cita-citanya pasti baik karena dengan adanya TKDN ketahanan nasional jadi baik. Kemudian beberapa saat yang lalu Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam sebuah rapat bahwa TKDN harus ditinjau kembali. Kita tidak memungkiri bahwa TKDN ini juga salah satu yang diprotes oleh Presiden Amerika dan akhirnya dibalas dengan kenaikan tarif. Selain itu kami sendiri melihat di kenyataannya, contoh komputer, barang-barang yang TKDN itu bisa lebih mahal dari non TKDN, dan itu membuat kami eman-eman gitu, tapi tak bisa karena memang harus ada prosentase yang harus dipertahankan. Pertanyaan saya, bagaimana persepsi KPK tentang TKDN? Apakah ada perubahan persepsi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, meskipun itu belum ada regulasi yang formil? Kami ingin tahu supaya kami ingin bersiap untuk antisipasi. Matur nuwun Bapak. Thank you Ibu, silakan Matur nuwun, Pak Dok. Setio. Ya, langsung ya, saya jawab. Ya, matur nuwun Dok, Dr. Cita. Jadi urusan TKDN ini dengan berbagai dinamika lah bahasanya gitu ya. TKDN ada arahan Bapak Presiden, di awal-awal TKDN paling tidak harus 40%, kemudian bisa turun 20%, bisa juga tidak sama sekali harus ada TKDN. Manakala dalam kondisi tertentu, barang nggak ada, barang tidak tersedia, dan bisa dipertanggungjawabkan ya oleh pejabat tertingginya ya dengan surat keputusan, dengan melakukan koordinasi ke salah satunya ke LKPP gitu ya, untuk bisa memastikan itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini Bu, sebenarnya kami mengindikasikan gitu bahwa TKDN ini sebenarnya hanya di atas kertas gitu. Banyak TKDN itu ya, jadi sebetulnya barang itu pada saat datang dari luar negeri ini sebenarnya bahasanya apa ya, dipreteli lah gitu, dipreteli kemudian dirakit kembali, dan seolah-olah pada saat proses perakitan itu menjadi sebagian daripada kandungan unsur yang diproses itu atau yang dirakit itu seolah-olah ada yang dari kandungan dalam negeri tapi kemudian sebagian dari kandungan luar negeri. Nah, itu biasanya bisa dilihat Bu dari HS code-nya itu yang bisa dicek di Bea Cukai. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini kami sudah koordinasikan ya dengan LKPP gitu, bagaimana caranya mengantisipasi dengan pemerintah supaya betul-betul memang kalau bisa produknya ini kalau memang TKDN murni ya, karena barang-barang ini jangan sampai kemudian labelnya ada TKDN tapi kemudian secara harga bisa lebih mahal gitu ya, karena seolah-olah ini Bu, seolah-olah TKDN gitu, padahal banyak lah ya. Saya memberikan contoh misalkan paling gampang itu apa ya, Komputer Bapak traktor sawah mungkin. ya Bu. Komputer itu demikian, jadi Ya, sebenarnya dari ya, luar betul. kemudian dilewatkan birokrasi, prosentasenya jadi naik dan harganya lebih mahal dari aslinya gitu. Iya, ya betul, seperti komputer ya gitu ya, PC lah gitu atau notebook gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan ada beberapa yang memang harusnya menggunakan kandungan dalam negeri Bu. Ya, tapi seringkali sebenarnya itu masuknya utuh gitu, cuma dirakit, label dan nah, sebenarnya cara Bu ya, kita juga harus bisa ketahui ya vendornya ya, apa statusnya daripada vendor itu memang betul-betul
bisa dipertanggungjawabkan, punya latar belakang yang bagus. Nah, sekalian mungkin saya sampaikan Bapak Ibu semuanya terkait masalah pengadaan konsolidasi, gitu ya. Seperti Ibu punya, dokter punya di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Karangmenjangan ya, gitu. Nah, nanti di rumah sakit yang lain mengadakan hal yang sama, gitu. Kemudian nanti di tempatnya Pak Sekda juga mengadakan visi juga, itu. Terus di dinas pendidikan visi juga. Nah, itu sebetulnya kalau dilakukan secara sektoral itu juga menghabiskan biaya. Ya, PPK-nya terlalu banyak, pengadaannya akhirnya menggunakan pengadaan yang sifatnya sektoral. Nah, itu harusnya bisa digabungkan menjadi pengadaan konsolidasi. Efisiensi, ya, lebih murah, lebih cepat, dan yang bertanggung jawab pun tidak banyak. Gitu. Tinggal nanti secara anggaran disatukan. Gitu. Nah, kalau itu bisa disatukan, efisiensinya akan dapat nih, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan pengadaan secara konsolidasi terhadap pengadaan-pengadaan yang sejenis, ya, sehingga kemudian menjadi yang sama. Nah, terkait masalah resiprokal, apa yang menjadi kebijakan dari Donald Trump lah Bu ya, saya juga berusaha untuk memahami gitu ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan penjelasan kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian dari Kementerian Ibu Menteri Keuangan, ya, ini kan sudah konsepnya, draftnya sudah ada Bu. Gitu. Nah, mudah-mudahan tidak banyak berpengaruh ya terhadap perekonomian, ya terhadap perdagangan yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, harapannya seperti itu. Semuanya masih bisa dikendalikan, itu semuanya, ya mudah-mudahan ini kan hampir setiap minggu, kalau tidak salah, apakah saya lupa ya Inspektur atau Pak Sekda kan mengikuti rapat pembahasan inflasi yang dilakukan oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, ya untuk bisa menahan, bisa mengetahui daerah-daerah mana yang laju inflasinya kemudian meningkat tinggi dan lain-lain, gitu ya. Jadi mungkin singkatnya seperti itu, Dr. Bita, gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya juga akan melakukan evaluasi kembali terhadap PKDN ini. Saya akan diskusikan lagi untuk bisa memastikan bahwa PKDN yang pertama betul-betul menggunakan kandungan dalam negeri, kandungan lokal, dan juga kemudian secara harga ya jangan lebih mahal. Itu karena kan Ibu pasti membandingkan dengan misalkan Cina lah. Bagaimana di negara Cina sana ya mungkin kipas angin atau HP aja sudah lebih murah gitu, begitu masuk sini dengan berbagai biaya, pajak dan lain-lain akan menjadi meningkat. Itu ya. Terima kasih Bapak. Tentang konsolidasi, alhamdulillah kami sudah melakukan untuk implan orto dengan Joglo Semar. Jadi Rumah Sakit Orto Solo, Semarang dan Jogja, dan memang hasilnya jauh lebih rendah gitu. Kemudian untuk implan jantung dengan harapan kita, jadi semoga nanti dengan rumah sakit lain dari Pemprov bisa bergabung. Kami kebetulan ikut nobar di tempatnya Pak Sekda pada saat itu dan sudah dimulai pada awal tahun. Ya. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa Bu. Betul. Itu tinggal nanti Ibu tularkan kepada para eselon 1 semua di provinsi untuk bisa menyatukan lah. Karena seringkali kendala masalah pengadaan konsolidasi itu hanya terkait kebijakan. Ya, terkait kebijakan, seringkali nanti PPK-nya, Pokjanya, LP-nya itu yang keberatan. Wah ini segala macam. Nah, padahal itu nanti tugas Pak Sekda mungkin bisa mengkumpulir, menyamakan, dilakukan pembahasan dalam satu meja, mana yang sejenis. Gitu. Nah, nanti kalau sudah provinsi melakukan itu, tinggal menginstruksikan kepada kabupaten kota. Kabupaten kota semua jalan, efisiensi pasti akan tercapai, resiko potensi penyalahgunaan juga akan semakin kecil. Gitu. Siap, terima kasih Pak Setio. Silakan barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Silakan Pak, boleh dibantu untuk mic-nya. Terima kasih. Mohon izin Pak Ketua KPK, Bapak Setio Budianto, saya Beni, Asisten 1 Sekda Provinsi Jawa Timur. Kalau kita melihat target kita, target negeri ini tahun 2045, kita ingin menjadi Indonesia emas, sementara tadi kita melihat indeks persepsi korupsi masih tinggi, kemudian tadi
kita di pelajaran sebelumnya juga diinfokan oleh Bapak Gubernur Lemhanas bahwa ICOR kita juga masih tinggi. Kita bahkan kalah dengan Filipina, Pak. Karena kita masih 6, berapa, Filipina sudah 375. ICOR adalah indeks pengembalian nilai investasi. Jadi kita nilai sebuah investasi kembalinya baru 6, sekian berapa. Sementara Filipina saja itu 3,75. Pertanyaan saya adalah Pak Ketua, sejauh mana Bapak optimis terhadap capaian negeri kita ini kalau melihat baik ICOR, kemudian tadi indeks persepsi korupsi, kemudian hari-hari ini kita melihat di media mainstream, media sosial, itu di mana-mana korupsi. Kami rasa itu Pak Ketua KPK, matur nuwun, selamat malam Pak. Terima kasih Matur nuwun, Pak Pak Asisten. Beni. Silakan Pak Setio. Ya, ini bicaranya konteksnya pada bagaimana kita optimis, gitu ya Pak ya. Ya, paling tidak kita optimis dulu Pak. Gitu. Karena kalau kemudian rasa kita sudah menjadi pesimis, ya saya yakin apa yang kita lakukan tidak akan ada yang benar. Yang kita kerjakan semuanya salah, gitu. Tapi setidaknya dengan optimis, dengan kembali melakukan integritas, ya, punya sebuah keteguhan, gitu. Nah, dengan cara-cara seperti itu, saya yakin semuanya akan bisa menjadi baik, Pak. Gitu. Karena sekali lagi tinggal bagaimana kemauan kita, ya, memobilisasi lah, gitu. Bapak punya di asisten 1, bagaimana keterlibatan dengan pihak-pihak yang lainnya, ya, pemerintahan, gitu. Nah, ini bisa mengajak kepada mereka untuk sama-sama, yang di dalam diajak, yang di luar diajak, ya, kalau itu semuanya sudah berjalan dengan baik, gitu, dengan kita berani melakukan perubahan, kemudian tetap optimis. Nah, kenapa tetap optimis, Pak? Karena sebenarnya semuanya tergantung bagaimana kebijakan top manager. Saya nggak usah lah sampai ke Jakarta. Gitu. Tentu kembali kepada Bapak sebagai asisten 1, bisa memengaruhi. Kemudian Ibu Gubernur, ya, bisa membawa suasana kebatinan di lingkungan Provinsi Jawa Timur itu menjadi lebih bagus. Ya, menghindari hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran buat yang lain-lain. Gitu. Ya, jadi pimpinan tertinggi itu luar biasa, Pak. Gitu. Pengaruhnya terhadap ya yang di bawah, gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu mana benar mana salah gitu ya. Yang di bawah bilang, wah saya begini karena yang di atas. Yang di atas bilang, wah yang bawah itu nakal-nakal Pak, gitu. Nah ini harus diketemukan, ya, harus diberdayakan mencari sebuah solusi. Kalau perlu ya, apa sih masalahnya sebenarnya di level bawah, gitu. Apakah pekerjaannya terlalu banyak, gitu, bebannya terlalu banyak, gitu, ya. Kemudian hal-hal yang bersifat transparansi, gitu. Kalau bisa dibuka semuanya, sepanjang itu memang tidak dilanggar, tidak melanggar aturan, ya menurut saya harusnya kita lakukan secara transparansi, gitu. Dari mulai yang urusan pemerintah provinsi sampai yang di desa-desa itu kita gunakan, ya sekarang harus digitalisasi, gitu. Meskipun mungkin sekarang efisiensi, nggak ada duitnya, ya mungkin secara bertahap, gitu, sehingga nyambung semuanya, gitu. Nah, tadi Bapak sampaikan bicara di sosial media masih ada perilaku-perilaku yang terjadi, gitu, yang dilakukan oleh beberapa pihak, oleh oknum. Ya, itu memang sebuah ironi keadaan. Ya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi seringkali kesempatannya juga terlalu besar, Pak Beni. Gitu, kesempatan untuk melakukan itu ada. Gitu. Nah, kesempatan itu apakah karena pengawasan dari pimpinan kurang, gitu, membiarkan, oh itu sesuatu yang biasa. Saya contohkan nih, mohon maaf lah saya tanya nih, Pak Beni mobil dinasnya berapa? Dua Pak. Nah, Dua. dua. Ya. Dua Pak G? Betul Ya. Pak Ketua. Ya. Nah, nanti coba dengan BPKAD dicek kembali, gitu. Ya, ada pejabat di tempat lain
yaitu bukan di Provinsi Jawa Timur, ya, yang mobil dinasnya itu lebih dari 2, gitu. Bapaknya dapat, ibunya dapat, nggak tahu siapa lagi dapat, gitu. Kemudian ada pejabat-pejabat lama, gitu, pejabat-pejabat yang sudah purna atau belum purna, tapi tidak ada jabatan posisinya, ya, fungsional lah, kira-kira seperti itu. Nah, dicek kembali, masih berhak nggak yang bersangkutan itu mendapatkan fasilitas misalkan mobil. Kalau aturannya masih berhak, silakan, nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau kemudian ya begitu ganti pejabat, ya karena mungkin Ibu Gubernur punya kebijakan baru, oh ini ganti pejabat, yang lama Bapak mobilnya. Nah, Bapak juga pikir, wah nggak enak nih saya mau ngambil mobilnya pejabat yang lama. Saya minta aja, ajukan lagi aja kepada pendaftar. Sudah adegan. Nah, seperti itu kan seharusnya suatu yang biasa, Pak. Masalah P. Nah, ya kurang keseriusan sejar atau jamak biasa, gitu. Akhirnya beban pemerintah menjadi besar, gitu. Yang harusnya bisa untuk kesejahteraan masyarakat, untuk bisa digunakan bantuan-bantuan sosial dan lain-lain atau kegiatan-kegiatan sesuai programnya Ibu Gubernur, ya akhirnya terpinggirkan atau teralihkan kepada hal-hal seperti itu. Nah, belum lagi yang lain, gitu. Jadi silahkan ya semuanya itu dikembalikanlah kepada rule-nya, kepada aturannya, kepada apa yang seharusnya, gitu. Jadi supaya nanti segala sesuatunya kalau sudah itu normal kembali, gitu, lancar semuanya. Begitu ya, Pak Beni ya. Terima kasih Pak Ketua. Siap, terima Oke, kasih siap. Pak Setio. Satu pertanyaan terakhir sebelum sesi ini berakhir. Bapak Ibu kami persilakan barangkali ada yang masih ingin bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ketua, saya Inspektur Provinsi Jawa Timur. Nama saya Hendro Pak. Iya, Pak Indro. Iya, mohon izin. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa setiap pemimpin itu harus punya moral, integritas, dan komitmen. Kami sepakat Pak. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Hanya saja memang seringkali, ngapunten mohon izin Pak, kita masih ada intervensi dari pihak lain yang saya tidak bisa bicarakan. Tentunya dengan adanya itu, ini satu fenomena artinya pengennya kita ini sebetulnya marilah kita sama-sama bersih begitu ya. Tetapi prinsipnya bagaimana upaya yang harus kita lakukan kaitan dengan penegakan komitmen moral dan integritas yang sama di semua lapisan termasuk di luar dari Provinsi Jawa Timur. Saya kira sementara itu Pak, mohon saran dan masukan terkait itu. Silakan, Baik, Pak terima Setio. kasih Pak Indro. Iya Pak, makanya tadi kan saya sampaikan Pak, bahwa saya memahami kita ini berada bukan di ruang hampa. Gitu. Banyak sekali ya, dari luar, dari dalam, mantan gitu. Ya termasuk juga pastinya dari APH, gitu-gitulah ya. Gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini gitu. Yang pertama, ya mungkin saya ngajarinya mungkin agak sedikit ini Pak ya. Agak sedikit di luar konteks sebagai saya sebagai ketua KPK. Itu tapi saya memberikan contoh. Misalkan dia memaksakan untuk dia punya rekan, vendor dan lain-lain gitu. Nah, di saat memasukkan atau memaksakan itu, mau tidak mau Bapak juga harus berani mencari informasi. Bagaimana kredibilitas, kompetensinya, ya, untuk bisa disampaikan. Ya, jangan kemudian dia blacklist, dia pernah ada masalah, tapi karena unsur intervensi itu, Bapak harus berani sampaikan, gitu, ya. Jadi kalau itu kita sampaikan, setidaknya dia tahu, Pak, ini pun temannya Bapak begini, ini kalau misalkan ini dipaksakan, ini juga akan menjatuhkan nama baik Bapak. Itu yang simpel lah, yang sepele, gitu ya. Nah, kemudian saya yakin orang-orang yang
menggunakan cara-cara intervensi itu Pak, pasti menggunakan layering. Gitu. Seringkali dia tidak langsung nembak ke Bapak. Nanti ada utusan lah, ada kurir lah, apa segala macam. Ya gampangannya lah, Pak kita selfie dulu lah, gitu. Ya kita selfie dulu, biar tahu bahwa dia ini siapa, gitu. Biar nanti untuk catatan Bapak lah, ini orangnya siapa ya yang diusulkan gitu, yang disuruh datang gitu. Nah itu cara-cara untuk bisa mereka setidaknya itu kemudian bisa memikirkan ya risiko-risikonya kalau intervensi itu kemudian dipaksakan gitu. Nah, jadi tugasnya Bapak adalah melakukan profiling untuk bisa mengetahui. Nah, profiling kan bisa Pak minta tolong itu misalkan di bagian perizinan atau kalau Pak punya akses mungkin bisa melakukan pengecekan, pernah ada masalah, bahkan yang paling mudah browsing lah, gitu Pak ya. Gitu. Nah, dengan cara-cara seperti itu biasanya orang cenderung kemudian agak ya mengurangi lah gitu. Nah, terus kemudian seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ya seringkali kan mereka menggunakan maklar Pak, calo ya. Banyak yang mengatasnamakan calo-calo itu membawa nama pejabat ya gitu. Seolah-olah di belakangnya dia itu ada yang dukung lah gitu pejabat. Ya kalau perlu Bapak minta akses langsung. Gitu. Pak kalau berkenan datang ke ruangan saya Pak, kita bahas jangan lewat telepon. Kita ketemu Pak gitu. Untuk memastikan. Nah, disitulah Bapak bisa menjelaskan. Pak, kami ini melaksanakan kegiatan itu ada tahapannya, mohon ikut saja sesuai tahapan. Nanti ada pengecekan apa gitu. Nah, jadi biasanya kan ditambahi lah Pak. Ada sedikit nyetrum-nyetrumnya Pak. Itu. Nah, Pak Endro ini nanti disetrum nih, tegangan rendah, tegangan sedang atau tegangan tinggi gitu. Ya kalau disetrum tegangan rendah aja sudah kecet-kecet, wah nggak perlu lagi ditingkatkan. Nah saya berharap juga Bapak kalau mendapat setruman tegangan rendah, sedang itu masih teguh lah, masih kekeh gitu, masih kuat. Ya kecuali kalau misalkan tegangannya sudah semakin tinggi. Nah karena mereka seringkali membawa nama pejabat, ya setidaknya itu pihak-pihak yang melakukan itu Bapak juga harus terbuka, ada Pak Wakil Gubernur, ada Ibu Gub, ada Sekda, gitu. Paling tidak sepengetahuan, supaya gugur tanggung jawab juga apa yang Bapak lakukan. Ya, nanti kalau misalkan selevel lah tekanannya makin berat, beliau tahu, nah kalau sudah instruksi Ibu Gubernur, gitu, jangan Pak Endro, nggak boleh. Ya tinggal Bapak sampaikan, Pak, saya sudah melapor sama Ibu Gubernur, sama Pak Wagub, nggak boleh. Kalau memang Bapak berkenan, silakan langsung beliau. Gugur tanggung jawab, Pak. Gitu, segala sesuatunya. Nah, itulah memang risiko sebagai pimpinan, ya mau tidak mau kan harus bisa mengantisipasi dan sedikit melakukan improvisasi terhadap berbagai hal. Itu ya, Pak Endro. Siap, thank Motor you. dulu, Pak. Thank you Pak Setio untuk jawabannya. Sebelum diakhiri, barangkali Pak Setio satu closing statement Pak untuk para peserta Jatim Retreat 2025. Kami persilakan Pak. Baik, saya kira mungkin saya tidak perlu memberikan closing statement lagi karena tadi saya sudah banyak hal menyampaikan. Ya intinya saya bagian dari Provinsi Jawa Timur, ya tentu mengharapkan bahwa Provinsi Jawa Timur semakin maju, itu semakin bisa memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat, terhadap semua daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya yakin dengan kepemimpinan Ibu Gubernur ya, yang kedua ini tentu akan bisa lebih baik lagi, ya karena sudah mengetahui permasalahan yang terjadi di setiap daerah, setiap lini, setiap bagian, gitu. Apalagi ini kan dari dulu Ibu sama Pak Wakil ini kan sudah kompak, gitu ya, sudah banyak hal lah yang sudah dilakukan. Nah, saya tidak memberikan closing statement, justru saya ingin mendengar suaranya Ibu Gubernur nih, kalau berkenan. Mungkin ada penyampaian untuk saya. Baik, terima kasih. Sekalian nanti saya pamit gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua KPK yang kami hormati, bersama saya ini selain Wagub dan Sekda ada 72
eselon 2A dan 2B. Jadi kalau tadi ada Prof. Cita dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, maka Oh, sudah ada Prof, mohon maaf saya salah sebut cuma dokter aja. jadi itu wakil-wakil Ampun, Prof. direkturnya juga hadir. Kami ada Rumah Sakit Saiful Anwar, direktur dan wakil-wakil direkturnya juga hadir. Jadi memang kami berbenah di banyak hal, digital IT juga kita ingin maksimalkan, tapi bahwa ada hal-hal yang kami pernah menyampaikan baru ujungnya ketika di Jogja Pak Ketua KPK, bahwa apa yang disampaikan Pak Hendro Inspektur, jadi memang konsolidasi bukan hanya antar item pada saat pengadaan, tapi juga konsolidasi lintas instansi. Barangkali kami akan memaksimalkan kembali karena banyak yang sebetulnya kawan-kawan tidak menyampaikan kepada kami, dan ketika pada hal-hal tertentu baru mereka menyampaikan kepada kami. Jadi mungkin kami mohon waktu untuk sowan kepada Pak Ketua KPK, apakah bersama Pak Wagub dan Sekda ataukah boleh bersama Bupati Wali Kota, ataukah Bapak Ketua berkenan ke Surabaya, ke Jawa Timur, bahwa memang pendampingan demi pendampingan, arahan demi arahan, sampai kepada kemungkinan ada monitoring sistem yang kami akan terus dipandu. Kami pada posisi terus berbenah, terus melakukan ikhtiar perbaikan. Jadi seperti yang Bapak Ketua KPK sampaikan, bahwa efisiensi itu tidak hanya mengurangi frekuensi perjalanan dinas atau sektor tertentu, tapi bahwa konsolidasi dari alkes tertentu, Pak Ketua KPK, karena memang kadang unit yang berbeda kemudian sama-sama mereka katakan membutuhkan infus pada posisi tertentu, jenisnya sama, volumenya sama, harganya bisa berbeda, tiba-tiba kemudian di e-katalog barang itu hilang karena kebetulan kebutuhannya sedang meningkat dan seterusnya. Beberapa hal yang kami temukan di lapangan itu menjadi penting kami untuk mengkonsolidasikan beberapa kebutuhan alkes, bahkan kemudian kita juga lintas provinsi, bukan hanya antar provinsi Jawa Timur. Nah, apa yang tadi menjadi arahan Pak Ketua KPK, konsolidasi beberapa item tertentu. Jadi kalau ada OPD-OPD tertentu dan mereka membutuhkan alat yang sama, maka konsolidasi pengadaan PBJ-nya bisa disatukan. Terima kasih, tadi saya juga sudah langsung berbisik pada Pak Emil dan Pak Sekda, segera dalam waktu cepat kami akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan PBJ tertentu di item tertentu yang memiliki kesamaan, akan kita segera lakukan konsolidasi juga. Nah, iya, jadi ada juga untuk belanja-belanja UMKM itu dengan syarat tertentu. Jadi kita punya Jatim Bejo, Jatim Belanja Online. Nah, ini khusus untuk penguatan UMKM melalui PBJ kami, Pak Ketua KPK. Jadi kembali semua tim, ini 75 orang kalau bersama kami, Pak Wagub dan Pak Sekda, dan 72 OPD yang lain, kami semua menyampaikan terima kasih, dan tentu arahan, kemudian bimbingan dan monitoring yang dilakukan oleh tim KPK atau Korsubga bisa langsung memberikan pendampingan kepada kami. Terima kasih, dan tetap kami mohon semua bimbingan, arahan dan monitoring untuk bisa memberikan pendampingan kami untuk terus bergerak lebih baik dan lebih baik lagi, lebih berintegritas dan lebih berintegritas lagi. Terima kasih Pak Ketua KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Ya, ini saya respon sedikit, Ibu Gubernur. Jadi, ya monggo, kalau misalkan mau ke kantor, Ibu tinggal nanti Pak Sekda buat surat saja, yaitu kapan, mungkin apakah bersama Pak Wagub, atau Ibu bersama Pak Sekda, bersama mungkin beberapa perwakilan. Silakan untuk ketemu, sekalian mungkin ya ketemu dengan pimpinan yang lain. Ya, jadi
belum banyak sih kepala daerah di level provinsi yang datang, beberapa menteri saja atau kepala badan yang sudah datang gitu. Ya masalahnya memang Bu, mohon maaf ini karena situasi efisiensi gitu. Jadi mungkin gerakan Bu Eli, gerakan saya ini agak sedikit terbatas gitu. Ya makanya salah satunya juga Zoom, tapi ya karena pertimbangan lain. Oke Bu, siap, matur suwun. Gitu. Terima Sukses kasih. ya. Terima kasih Ya, Pak Ibu Setio Bu, Budianto. Pak Wagub, Pak Sekda, semua sukses semuanya. Amin. Gitu, luar biasa. Gitu. Baik. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Setio Budianto atas waktu dan kesempatannya bergabung di Jatim Retreat 2025. Salam sehat selalu untuk Bapak, sampai bertemu di event-event Amin. selanjutnya Pak. Thank you Ya, Pak. terima kasih doanya. Semua sehat, semua sukses. Baik Bapak Ibu, para peserta Jatim Retreat 2025, diskusi tadi sekaligus mengakhiri sesi kita di malam hari ini. Sekali lagi yang perlu kita highlight adalah perlu sinergitas ya, antar seluruh stakeholder di Jawa Timur untuk bersama-sama kita bebas dari korupsi. Akhir kata saya Lukman Ali beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.